Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus, Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu dan hendak mengutus kami berdua-dua untuk mewartakan firman-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan ini dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong pembekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa Yesus menunjuk 70 murid yang lain pergi ke desa-desa, pergi ke tempat-tempat untuk mewartakan sabda Allah. Nah, ia berpesan kepada mereka bahwa tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada yang mempunyai tuaian, supaya ia memberikannya kepada mereka. Apa arti dari perkataan Yesus ini? Arti dari perkataan Yesus ini adalah banyak orang yang membutuhkan pelayanan dari pewarta-pewarta sabda Allah. Tetapi pewarta sabda Allah amat sedikit. Maka hendaklah kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menambah jumlah para pewarta agar sabda Allah itu bisa disampaikan kepada banyak orang, bahkan kepada orang-orang yang ada di ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan juga memesan kepada 70 murid itu
untuk memberi salam bagi orang-orang yang ada di rumah. Dikatakan kalau orang menerima salam dari 70 murid itu, maka tinggallah di situ selama 70 murid itu mewartakan sabda Tuhan. Dan pesan ini bukan hanya untuk 70 murid yang kita dengar dalam Injil Lukas hari ini, tetapi pesan itu juga ditujukan kepada kita. Kita diharapkan untuk memberi shalom, damai sejahtera kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita diharapkan untuk tinggal di tempat di mana orang telah menerima kita, sambil terus mewartakan sabda Allah. Maka mari kita berjuang untuk menjadi duta damai bagi setiap orang yang kita jumpai. Jika di suatu tempat kita tidak diterima, baiklah kita tinggalkan tempat itu. Jangan kita berkeras hati atau berkeras kepala untuk tetap tinggal di situ. Karena kalau kita tetap di situ, kita tidak akan membawa damai bagi mereka, karena mereka menolak kita. Baiklah kita keluar dari tempat itu ke tempat yang lain untuk mewartakan damai sejahtera bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada hari ini, kita disadarkan bahwa Yesus mengutus kita masing-masing untuk menjadi duta damai di mana saja kita berada, di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di mana saja kita berada. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus, agar kita dapat membawa damai sejahtera bagi orang lain, dan semoga dengan pewartaan kita, banyak orang mau memilih menjadi pewarta sabda Tuhan pada zaman sekarang ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi murid-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Maka tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelayan sabda-Mu kepada setiap orang. Secara khusus biarlah kami menjadi duta damai bagi siapa saja yang kami jumpai. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.